Halo teman-teman, video hari ini aku mau share resep savory babka yang aku udah pernah share di Instagram ya. Kalau yang follow aku di Instagram pasti tahu aku udah share resepnya. Tapi di sini aku mau share video cara membuatnya ya. Cuma kalau mau lihat video yang lebih lengkap yang dari resep aslinya bisa lihat di Instagramnya Bapak Denny Panca ya. Nanti linknya aku kasih di description box. Disimak resepnya, makasih. Ini rotinya asli enak banget, empuk, bisa tahan sampai 5 hari. Dicoba ya. Untuk bahannya ini aku pakai tepung double zero yang proteinnya sekitar 11,5 sampai 12% ya. Ini juga sama, ini proteinnya 11%, 11,5%. Yang ini proteinnya 12%. Nah, kalau di Indonesia bisa pakai tepung double zero. Ada ya di Indonesia tepung double zero. Kemudian banyaknya sekitar 530 gram tepung double zero-nya. Kemudian gula pasirnya aku pakai 70 gram aja karena mau pakai isian yang asin. Kalau mau pakai isian yang manis bisa sampai 100 gram. Kemudian raginya ini aku pakai 1 sachet 7 gram. Kalau di sini 1 sachet 7 gram ini bisa untuk sekitar 500 gram tepung terigu ya. 3 butir telur beratnya 169 gram. Kemudian susu cairnya 100 gram. Airnya 75 gram. Garamnya ini 7 gram. Dan menteganya 150 gram. Kita campur dulu semua bahan keringnya, kita masukkan ragi, kemudian aku mixer sebentar supaya tercampur rata. Telurnya kita kocok lepas, kemudian tambahkan air putihnya supaya telurnya nggak mengumpal ya kalau dicampur dengan tepung. Kemudian baru tambahkan susu cair, kemudian kita mixer sampai tercampur adonannya. Baru nanti kita tambahkan garam dan menteganya. Ini aku masukkan menteganya sedikit-sedikit ya. Ini ukuran menteganya emang lumayan banyak, sampai 150 gram. Jadi adonannya akan lembek banget nanti. Makanya nanti setelah setengah jalan aku harus ganti hooknya dengan pedal supaya lebih mudah tercampurnya ya adonannya. Nah, ini mixernya aku matikan dulu, kemudian aku mau ganti hooknya dengan pedal supaya dia lebih mudah tercampur rata. Kalau adonannya lembek ini, kalau pakai hook dia nggak bisa muter, nggak bisa, adonannya nanti lama nggak bisa kalis-kalis. Nah, kalau di sini aku lihat adonannya kayaknya agak kelembekan banget, mungkin juga karena ukuran telur aku besar-besar. Jadi aku tambahin tepung terigu sedikit-sedikit ya, aku tambahin 10 gram dulu. Nanti kalau lihat adonannya masih agak lembek banget, aku tambahin lagi 10 gram. Jadi total untuk adonan ini aku tambah 20 gram terigu. Jadi aku pakai 550 gram terigu ya. Karena kan kadang lain merek tepung, lain kadar kelembapannya ya. Nah, ini adonannya belum kalis, tapi aku lihat adonannya banyak yang nempel di pinggir-pinggir bowl. Jadi makanya aku bantu dengan scraper supaya adonannya ke tengah, supaya mudah muternya dengan pedal ya, tuh kayak gitu. Jadi harus dibantu juga. Nah, ini kalau ini adonannya udah mulai kalis nih, kita mixer terus ya sebentar lagi nanti sampai kalis banget. Adonannya lembek banget kayak gini, tapi udah kalis tuh. Adonannya kalau udah kalis, meskipun lembek tapi nggak lengket ya, jadi seperti ini. Bagus kan adonannya? Adonannya kemudian kita keluarkan dari bowl, kemudian kita bulatkan hingga licin seperti ini, kemudian kita timbang. Ini adonannya aku bagi 3 ya, kan total adonan sekitar 1100 gram, kemudian aku bagi 3. Total adonan 1100 gram dibagi 3, ini 375, ini 370, ini 350.
Kemudian masing-masing adonannya kita bulatkan hingga licin seperti ini ya. Tuh bisa dilihat walaupun kelihatan lembek adonannya, tapi dia nggak lengket kok di tangan. Jadi bisa licin kayak gitu. Lucu ya adonannya. Bagus deh. Setelah dibulat-bulatkan, kemudian adonannya kita bungkus plastik wrap, lalu kita fermentasi. Aku fermentasi di kulkas selama kurang lebih 2 jam. Ini untuk olesannya aku pakai mayones. Kemudian susu kental manis, perbandingannya 1:3 aja ya. Jadi ini misalnya 60 gram mayones, susu kental manisnya 20 gram, kemudian sedikit merica. Kalau mau ditambahin garam lagi boleh, tapi nggak usah deh ya. Kita aduk semua bahan olesannya. Ini adonannya udah 2 jam di kulkas, dia agak mengembang ya. Kalau misalnya mau ditaruh di freezer juga boleh, supaya lebih mudah ngerolnya. Kita taburin tepung dikit ya. Adonannya kemudian kita giling tipis, kurang lebih ketebalannya setebal setengah senti atau 3 mm juga boleh. Kemudian diolesin dengan mayonesnya, ini karena aku mau tabur dengan abon ya, jadi aku oles dengan olesan mayonya. Nah, saat menabur abon jangan terlalu tebal, kalau terlalu tebal dia pas digulung nggak nempel, abonnya malah rontok semua. Ini aku yang pertama agak terlalu banyak nabur abonnya seperti ini, jadi akhirnya pada saat digulung dia nggak terlalu nempel, pas dibelah-belah dia abonnya rontok semua deh. Untuk cara gulung dan motong-motongnya diperhatikan aja di videonya langsung ya. Ini gulungannya boleh dibagi 2 atau bagi 3, tapi aku mau bagi 2 aja, lebih mudah ya. Kalau bagi 3 dikepang, kalau bagi 2 kayak dililit-lilit gitu aja. Bisa dilihat di sini ya, ini karena aku nabur abonnya terlalu banyak, jadi makanya adonannya agak kering ya. Jadi nanti yang kedua aku bikin abonnya nggak terlalu banyak. Ini kalau kebanyakan abon dia jadi rontok semua abonnya. Nah, ini pertama-tama aku pakai loyang ukuran kurang lebih 22 cm, tapi ternyata agak terlalu besar. Kemudian aku ganti dengan loyang yang agak lebih kecil supaya lebih pas. Kalau loyangnya kebesaran nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, ini udah aku ganti dengan loyang tulban yang lebih kecil, jadi saat mengembang lebih pas. Sementara menggulung adonan yang pertama, adonan yang kedua dan ketiga aku masukin freezer supaya dia adonannya jadi lebih firm, saat digiling tuh lebih enak ya, nggak lembek banget. Ini sama ya, setelah digiling kemudian aku kasih mayones, kemudian aku taburin abon, tapi kali ini nabur abonnya nggak terlalu banyak kayak yang pertama. Nabur abonnya hanya secukupnya aja ya. Kemudian kita gulung rapat. Gulungnya harus rapat, kalau gulungnya kurang rapat nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, adonannya setelah digulung, kemudian kalau misalnya suhu ruangan kalian agak panas dan adonannya kayak lembek banget gitu, boleh dimasukin freezer sebentar ya, supaya saat dipotong dan dikepang dia lebih mudah nanganinnya. Tapi kalau di tempat aku kan suhu ruangannya lumayan dingin, jadi setelah digulung langsung aku potong dan langsung aku lilit kepang ya. Kemudian nih aku masukin ke loyang, kurang lebih ukurannya sekitar 20 sentian ya. Kemudian kita fermentasi hingga mengembang. Nah, ini untuk adonan yang ketiga, setelah digiling kemudian aku olesin mayones lagi. Setelah itu aku tabur dengan smoked beef dan parutan keju cheddar ya.
Keju cheddar yang ada di tempatku ini nggak seperti keju cheddar Indonesia yang kering gitu ya kalau diparut. Kalau ini agak lembek-lembek gitu, tapi rasanya enak juga kok. Rasanya sih mirip sama keju cheddar di Indonesia, hanya teksturnya dia lebih lembek, nggak seperti keju cheddar Indonesia. Nah, ini adonannya setelah aku gulung, kemudian langsung aku potong, karena di tempat aku kan adonannya dingin ya, karena suhu ruangannya dingin, jadi adonannya dingin. Nah, tapi kalau di tempat kalian kira-kira panas, di Indonesia kan panas dan adonannya lembek, setelah digulung masukin aja dulu ke freezer sebentar. Setelah adonannya dingin, baru kita potong, proses lagi seperti ini. Ini aku masukin juga ke loyang, sekitar loyang 20 sentian ya. Nah, karena suhu ruangan aku dingin, makanya aku kalau fermentasi roti itu di dalam oven dengan diberi air panas di dalam mangkok, kemudian lampunya dinyalain supaya hangat. Nah, ini kita tes adonannya apa udah siap dipanggang atau belum. Kita tekan aja, kalau misalnya adonannya nggak membal, nggak balik lagi ke atas, tandanya udah siap di oven ya. Nah, ini setelah rotinya siap untuk di oven, sebelum kita oven kita poles dulu dengan susu cair. Aku polesnya dengan susu cair evaporated, tapi boleh juga dengan kocokan kuning telur dicampur susu cair ya. Kemudian boleh taburi dengan peterseli kering atau apa aja sesuai selera. Ini rotinya siap kita oven ya. Nah, karena kalau oven aku itu otomatis nyala api atas bawah, makanya kalau aku takut gosong, aku tutup atasnya dengan alufoil ya, supaya nggak gosong. Ini hasilnya udah mateng. Tadi aku oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 20-25 menit. Kemudian setelah mateng, panas-panas aku olesin dengan mentega cair bagian atasnya ya, supaya mengkilap dan rasanya juga lebih enak, lebih buttery gitu. Nah, untuk roti yang dengan loyang tulban, aku ngovennya agak kelamaan. Itu makanya tekstur rotinya agak lebih kering dibanding yang dicetak di loyang loaf ya. Bisa dilihat teksturnya masih tetap empuk, hanya lebih kering deh. Beda sama yang loyang loaf. Nanti dilihat hasilnya yang di loyang loaf ya, lembut banget. Yang di loyang loaf, rotinya aku dinginin dulu sampai benar-benar dingin, baru aku keluarin dari loyangnya. Nah, ini bisa dilihat hasil rotinya seperti ini. Cantik ya rotinya, aku seneng banget deh. Sekarang kita potong rotinya ya, kita lihat tekstur dalamnya. Tekstur dalamnya empuk banget. Dia perpaduan kayak tekstur roti bluder gitu, tapi nggak sekuning roti bluder kan banyak telurnya ya. Kalau ini nggak banyak telurnya, tapi empuknya empuk banget deh, enak. Aku coba sampai 3 hari tuh masih empuknya masih sama seperti hari pertama. Kemudian setelah 4-5 hari memang sudah agak berubah teksturnya, tapi tetap empuk, tetap enak. Seperti itu teksturnya. Oke, makasih udah simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan segera dicoba ya. Roti ini harus dicoba, enak banget deh. Makasih udah nonton videonya sampai selesai. Nih, bisa dilihat tekstur rotinya tuh kayak gitu tuh, empuk banget. Rasanya juga pas, gurih, enak deh. Nah, kemudian kalau mau lihat roti yang ini, manggangnya agak kelamaan tuh, beda ya. Teksturnya dia agak lebih kering, tapi tetap empuk, cuma lebih kering, nggak seempuk yang roti yang di loaf. Nah, ini roti yang usianya udah sekitar 2 hari ya. Tuh, dia tapi tetap empuk seperti itu, tetap lembut, tetap membal, tetap enak. Oke, langsung dicoba resepnya. Nanti kalau udah dibikin, tag aku di Instagram atau tag bapak yang punya resepnya. Makasih udah nonton videonya.